kalian mau buat berbisnis, yang kayak tadi aku bilang, kalian harus berani memulai dan jangan pikirin apa kata orang dan jangan malu gitu buat memulai gitu guys. Kakak, halo guys, kembali lagi di Batas, ruang cerita tanpa batas. Nah, kembali lagi dengan host magang kalian yang tercinta, yaitu gue Savero nih, yang siap menemani hari-hari kalian, apalagi habis long weekend nih. Jadi pasti kalian gabut, udah kehabisan ide nih buat ngapain lagi ya di kamar. Nah, ini ada yang namanya Batas, dimana kita tuh bakal menguak cerita-cerita menarik yang ada di kehidupan mahasiswa-mahasiswi yang ada di kampus ini. Jadi sekarang tuh gue bakal bahas nih ya topik yang bakal relate dengan anak-anak bisnis, yang dimana bangun bisnis sambil kuliah. Nah, pasti menarik kan? Apalagi kan sekarang Gen Z itu FOMO-FOMO di TikTok tuh kayak umur sekarang tuh udah ngasilin duit. Nah, kita bakal bahas seperti putaran itu. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel-channel dan juga media-media medsos dari Batas. Supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan cerita nih dari kita-kita semua. Jadi kita kedatangan salah satu narasumber kita yang cantik ini. Bisa dilihat udah cantik, bikin bisnis sendiri. Menarik banget gak sih? Boleh perkenalan gak, Rika? Dari mana? Namanya siapa? Oke, boleh. Halo semua, nama aku Dimayan Dewi Anjani, bisa dipanggil Dewi. Aku dari BA Angkatan 24. BA. Menarik ya. Sangat amat relate dengan topik yang akan kita bahas. Jadi di sini aku pengen bahas tentang kayak kehidupan anak kuliah sambil bikin bisnis. Boleh tahu nggak, kakak tuh bisnis apa ya? Oke, jadi aku jelasin, aku itu bisnis parfum. Tapi Ah, sebenarnya ini tuh bisnis keluarga dan hmm, ini tuh keluarga itu running bisnis ini dari tahun 2022 udah sampai lama. sekarang dan cukup berkembang. Di Lampung itu udah ada total 12 cabang. 12 cabang ya. Jadi emang cuma nerusin nih untuk bikin kembangin lagi, bukan dari kayak kakak punya bisnis baru. Iya, kebetulan karena background keluarga bisnis kan, jadi kayak sekalian aku ngembangin dan aku ngelanjutin di Hmm, kampus ini. Karena aku ngelihat ada peluang juga di lingkungan kampus ini. Kayak dari awal waktu di asrama itu kan kita difasilitasi grup lapak dormitory, yang oke. dimana mahasiswa itu kan bisa buat berjualan, bebas jual apa aja. Nah, di situ aku ngelihat pada saat itu belum ada yang jual parfum nih. Nah, kebetulan Ah, karena keluarga juga punya bisnis parfum, jadi ya karena ada kesempatan itu kenapa nggak dijalanin gitu. benar-benar sangat amat memanfaatkan celah ya. Peluang bisnisnya nih kayak ide bisnisnya, waduh ini kayak bisa nih jadiin bisnis, emang anak bisnis banget. Boleh tahu nggak alasan kakak tuh nerusin tuh kenapa tuh? Apa emang faktor kakak pengen tahu nih kayak kemampuan kakak emang di bisnis ini atau emang pengen nerusin aja tuh? Oke, kebetulan karena emang diajarin juga sih sama orang tua. Karena kalau di Hmm. rumah kadang kan suka ngebantu juga. Nah, itu kayak Ah, kebawa nih. Terus waktu aku lihat ada lapak dorm ini, jadi kayak aku mikir kayak ini kesempatan deh. Kayak bisa sih aku ngehandle ini, aku pengen coba ngehandle ini sendiri di sini gitu. oh, Kebetulan kalau di sini emang aku handle-nya sendiri. handle sendiri. Ya. Jadi apa-apa tuh kayak masalah ngatur keuangannya, terus cara kakak jualin parfum parfum kakak itu sendiri. Ya itu aku sendiri, cuman kan kalau awal-awal aku masih belajar aroma itu aku masih ya tanya-tanya sedikit sama orang tua. Cuman kalau kayak aku ngasih promo-promo atau Hmm? strategi apapun itu aku sendiri. Kakak tuh belajarnya itu emang belajar cara bikin bisnis dari promo-promo kayak gitu tuh emang dari pure kakak belajar sendiri dari orang-orang selama kuliah atau dari ada orang tua juga ngajarin? Oke, kalau dulu itu orang tua, cuma kan Hmm. karena di kampus itu juga kan kita dapat kayak kadang materi ya. Dari situ juga Hmm. berguna juga sih sebenarnya. Dan di situ aku bisa ngembangin buat di bisnis ini gitu. Oke. Gacor juga berarti ya pemanfaatannya. Terus boleh nggak nih kak? Kayak selama kakak berbisnis nih, apalagi sekarang kakak udah mulai sendiri nih, boleh ceritain nggak kayak first time kakak ngehandle kayak perusahaan kakak sendiri nih, apalagi nggak ada bantuan orang tua nih, kayak kakak harus, aduh gimana ya, untuk first time kakak promonya, terus manage eh, apa barang-barangnya, keuangannya gimana tuh? Oke, sebenarnya kalau awal-awal itu masih dibantu sama orang tua, cuman kan Hmm, kalau sekarang itu aku belajar buat ngehandle-nya itu sendiri gitu. oke. Kayak
ya mungkin awal-awal aku tanya sama orang tua, cuman karena sekarang udah terbiasa jadi aku tahu harus ngapain gitu. Hmm, boleh ini nggak? Contoh kakak kayak promosi ini. Contoh aku mau beli nih, Oke, karena aku kan boleh, boleh, boleh. anaknya nih demen banget koleksi Iya, parfum. Kan harus wangi kan, karena banyak-banyak fine shade di Presiden. Boleh boleh, dong. boleh. Gimana? Aku tuh paling suka parfum yang aromanya sweet gitu. Kayak, Aroma sweet. iya, Oke. apalagi gitu. Oke, kalau kamu suka aroma sweet, aku saranin kamu ambil Skandal atau Romantic Wish karena dia Hmm, aromanya tuh aroma buah dan itu emang aromanya sweet gitu. Dan kebetulan lagi ada promo nih sambil di promo ya. kalau kamu beli 65.000 jadi 45.000 aja. Jadi promonya 30% Hmm, gitu. Jadi menarik. tunggu apa lagi? Dan kebetulan juga kalau kamu beli sekarang nih, kamu langsung dapat loyalty member gitu. Benefitnya apa tuh? Benefitnya kalau kamu beli 5 kali pembelian, satu kalinya kamu dapat gratis produknya gitu. Sekarang join. Mumpung apa lagi? Yang penting apa? Gratis. Jadi Iya, jangan lupa join ya. jangan lupa Sekalian langsung izin beli buat aja guys. promo. Karena Izin. kebetulan ada loyalty cardnya. Oke oke. Terima kasih atas rekomendasinya. Ini enggak boleh ceritain juga nggak? Selama kakak handle ini kayak ada limitation atau ada tantangan gak nih buat diri kakak? Kayak pertama kali, first time pasti gugup dong ketemu orang-orang. Apalagi cara, aduh gimana ya cara buat pindahin topik biar dia beli nih parfum aku gimana tuh? Oke, kalau awal-awal itu tantangannya itu ngebangun trust customer sih. Karena Hmm. kan aku tentunya di lingkungan baru, aku ngebawain brand aku ke lingkungan baru dan itu susah kan. Kayak orang-orang belum tahu brand Mekar Parfum ini. Jadi nama brandnya Mekar Parfum. Mekar Nah, parfum. di awal sulitnya itu kita ngebangun kepercayaan orang itu buat beli, buat ngejelasin kayak brandnya itu sebagus apa gitu. Terus kalau soal kayak ngepromosin itu karena aku udah biasa juga, jadi itu nggak jadi tantangan buat aku sih gitu. Lebih ke Hmm. awal-awal tuh ngebangun kepercayaan itu. Emang udah terlihat sih. Karena udah dilihat dari gaya bicaranya dan juga lifestyle tiba-tiba langsung promo tuh emang pandai banget nih cara promosinya ya. Terus nih ya, kakak dari selama kakak bergelut di bidang bisnis nih, menurut kakak tuh, contoh kayak aku mau, aduh kayak aku tertarik nih sama bidang bisnis ini, terus aku pengen nyoba nih, istilah kata aku juga mau terjun di bisnis parfum. Kira-kira ada apa yang harus aku siapin nih dalam diri aku? Kayak gimana sih cara aku bikin bisnis kayak gitu tuh? Oke, yang pertama kalau kamu sebelum membangun bisnis, kamu harus berani memulai dulu. Hmm. Dan jangan takut diomongin orang atau jangan malu sih. Kayak Hmm. harus berani gitu. Kayak jangan pikirin kata orang kan kayak biasanya anak muda itu kan malu buat memulai bisnis karena dia bingung kan Hmm. gimana cara memulainya. Terus dia mungkin kayak takut sama omongan orang atau gengsi gitu kan. Tapi buang pikiran itu sih gitu. Tuh, denger guys, jangan gengsi. Karena apa? Gengsi tidak menghasilkan duit. Kapan lagi kalian cuman ngomong terus promosi dapat duit daripada gengsi diem-diem doang nggak dapat duit? Jadi kalian coba tuh. Nah, boleh tahu nggak? Jadi selama kakak bikin bisnis ini tuh menurut kakak lebih benefit mana nih? Kakak langsung terjun langsung atau emang belajar teori dulu nih? Menurut kakak dari teori-teori itu bakal impact gak nih dengan dimana kakak udah terjun langsung tuh? Oke, sebenarnya kalau dari aku teori itu 70% ya. Teori Teori itu 70%. ya teori itu important banget, cuman ya Hmm. praktik itu jauh lebih penting juga. Jadi sebelum kita praktik kan kita tentunya kayak cari tahu dulu nih tentang parfum. Kayak contohnya mau buka bisnis parfum, kita cari tahu dulu dong tentang teori-teori parfum. Nah, Hmm. habis itu baru kita langsung terjun langsung. Tapi terjun langsung tuh juga penting karena ya gimana kita bisa tahu, misalnya kita cuma tahu teorinya doang, tapi Oke. kita nggak pernah ngejalaninnya. Itu juga susah sih. Oh, kayak contohnya hard selling, kita tahu tentang teori hard selling, promo-promo gitu. Tapi kalau kita nggak langsung ngepromosin itu ke customer, gimana kita tahu respon customer itu gimana? Jadi teorinya itu kakak belajar sendiri atau emang dari kayak kakak belajar dari dosen atau dari orang-orang atau kayak gimana tuh? Sebenarnya itu ngalir sih, Oh kayak kali ya. kalau di awal-awal emang biasanya kalau di rumah itu disuruh buat video promosi gitu. Hmm. Misal kayak
ke toko, mampir ke toko nih, disuruh buat video promosi. Nah, itu ngalir sampai sekarang, ya udah jadi promosiin gitu. Emang harus ini ya, jam terbang ya mempengaruhi berarti. Boleh tahu nggak nih? Apalagi kan kakak kerja sendiri, promosinya sendiri nih. Menurut kakak tuh ada ketika kakak dapat customer yang sulit ditebak nih, apalagi buat uh, nebak dia mau beli parfum gimana. Apalagi kalau misal nih, paling udah males tuh bilang kayak, kakak mau beli parfum yang kayak gimana? Terserah deh kak, aku juga bingung. Nah itu gimana tuh kak? Oke, kalau untuk itu aku udah ada solusinya. Jadi Apa tuh? kebetulan sebelum aku ngejualin produk, customer itu bisa tester. Jadi aku tuh bawa Hmm, testernya juga. Jadi customer itu bisa langsung cium aromanya nih. Misal customer bingung dan itu emang sering terjadi. Kayak aku tuh bingung kak mau aroma yang manis atau yang fresh atau yang gimana gitu. Jadi aku kadang semprotin dulu nih sampel kayak kalau ini kayak yang manis yang kayak gini, kalau yang fresh yang kayak gini. Atau oke. kadang dia deskripsiin, dia maunya kayak misal aroma buah buah nanas gitu. Oh, kakak bisa ambil scarlet gitu. Jadi tergantung dia deskripsinya gimana, nanti aku bisa kasih bantu saran buat aromanya gitu. Oh, BTW aku boleh nanya nggak? Uh, kakak tuh store-nya offline atau ada online juga? Dua-duanya sih kebetulan, Dua-duanya. iya ada. Oh, TikTok apa juga ada, Shopee ada, TikTok ada? ada. Jadi kakak kalau di TikTok kayak yang didikan-dikan gitu ya, yang jual sampel-sampelnya, habis itu kakak baru jual yang uh, secara utuhnya atau gimana tuh? Jadi itu di store itu kan kita ngeracik ya parfumnya. Jadi ini tuh Oh, parfum impor oke. dan bekerja sama dengan PT Al Bakri gitu. Dan Oh, ini tuh kakak punya partner lagi nih iya, kerjasama. gitu. Jadi diracik lagi dan kebetulan kalau di sini aku bawanya tuh udah dalam bentuk botol. Jadi udah Oke. diracik dari Lampung dikirim Hmm. ke sini gitu. Uh, boleh kasih saran gak nih? Kayak kakak ini kan udah terbilang udah cukup gede nih usahanya. Kalau buat contoh aku mau terjun terus tapi kan aku belum punya partner nih. Menurut kakak tuh gimana tuh? Apakah aku uh, kayak harus ngajak orang lain buat bikin partner terus kayak buat nge-backup finansial atau aku bisa bangun diri sendiri tuh kayak gimana tuh kak? Kayaknya kalau dari awal itu sebenarnya nggak harus ada partner dulu. Hmm? Kamu bisa bangun kecil dulu kayak jadi reseller atau gimana. Nah, jadi nggak harus ada partner juga sih gitu. Kalau kamu bangun dari awal dari kecil-kecilan juga masih bisa gitu. Ada struggle nggak sih kak selama kakak bikin kayak perusahaan kakak ini kayak contoh dari partner kakak tuh harus memenuhi kuota nih tiap bulan kan pasti dikirim dong kayak ketika kuota kakak tuh nggak tercukupi nih kayak harusnya yang dijual tuh 1.500 tapi gara-gara entah itu lagi eh, orang-orang tuh lagi akhir bulan atau apa makanya jadi jarang yang beli itu gimana tuh kak? Oke, kayaknya kalau untuk itu aku masih belum terlalu mempelajari itu sih, karena Oke. itu emang keluarga yang ngelola gitu. Jadi Hmm. aku kalau itu masih kurang tahu ya. Nggak apa-apa, aman-aman. Boleh kasih lagi nggak life hack nih buat kita-kita anak-anak yang baru mau terjun nih. Kayak apa yang kakak dapetin? Oh ternyata gini nih caranya ketika terjun langsung. Gimana tuh? Yang aku dapetin tentunya kayak aku tuh jadi lebih percaya diri gitu, karena jujur Hmm, aku tuh orangnya kadang kalau ketemu orang baru tuh aku masih suka malu-malu. Tapi dari sini aku tuh jadi kayak bisa lebih percaya diri karena kan kita tuh diharuskan buat ngejualin itu produk, kita harus ngepromosiin ke customer gitu. oke. Apalagi kita nggak kenal kan sama orang itu. Hmm, Jadi dari situ melatih skill percaya diri aku juga sih gitu. selama di sini kakak kayak udah berapa persen nih kakak udah berhasil buat memperluas jaringan kakak nih? Kira-kira rame nggak nih selama berjualan di kampus? Kebetulan rame dan udah nemuin loyal customer ya. Oh, ada loyal customer ya? Jadi udah repeat order beberapa kali gitu. Oh, Iya, jadi jadi kakak tawarin langsung atau di chat gitu tuh? dia ngechat sih, dia Oh, nanya, dia "Kak, langsung. vanilla masih ada nggak?" gitu. "Masih ada nggak?" Oh, boleh tahu nggak? Dia tahunya dari mana tuh? Kebetulan kan aku emang nge-share di Lapak ya. Aku Oh, sering nge-share adalah di pakai. Lapak Dorm. Oke lah Lapak pakai. Dorm itu, terus dia juga udah tahu nomor aku, jadi langsung ngechat nomor aku gitu. Oh, boleh dong di spill IG-nya biar siapa tahu ada yang mau mesen nih.
Boleh, IG-nya Mekar Parfum ya Mekar guys. Parfum. Follow TikToknya? juga TikToknya, TikTok IG-nya Mekar Parfum. TikToknya apa tuh? Oh, sama Sama, Mekar Mekar Parfum. Parfum juga. Oke, oke. Terus kakak gimana tuh ngehandle kayak manage waktu kakak? Apalagi yang ngelola kakak di sini sendirian nih. Kayak pernah nggak kayak lagi kuliah nih, lagi sibuk-sibuknya, apalagi kakak nih bisa dibilang maba kan, pasti banyak tugas-tugas. Terus tiba-tiba ada yang kak, aku pengen beli parfumnya, boleh nggak sekarang? Nah itu gimana tuh kakak handle waktu dari kuliah sambil bisnis tuh? Oke, karena aku nge-handle sendiri, cukup fleksibel juga sih. Karena Hmm, aku tuh tipe yang kayak, misal pagi atau malamnya aku share. Terus ada yang ngechat nih, mau beli. Nah itu kita harus diskusi dulu kayak, bisa nggak kak, misal jam 7 malam kita ketemu, atau di asrama, di mana di kampus, oke. siang atau gimana. Jadi aku yang nentuin jamnya gitu. Jadi Hmm, orangnya bisa kapan, aku bisa kapan. Jadi nggak bentrok sama kuliah juga gitu. Jadi oke. masih fleksibel sih gitu. Selama kakak jualan gini, kakak pernah nggak nemu pelanggan yang benar-benar se-annoying itu? Kayak, kakak dari cerita kakak nih, contoh, aduh nggak bisa kak, boleh nggak jam segini? Aku ada kelas juga, lagi mepet, sorry nih. Itu kakak gimana tuh? Pernah nggak ada cerita lain kayak yang bener-bener kayak annoying banget nih orang maksa banget? Sebenarnya kalau maksa nggak pernah sih, cuman aku ada cerita unik. Ya Boleh ini kayaknya unik tuh. sih ya. Jadi itu waktu itu pernah ada dua customer datang Hmm, dan emang yang mau beli itu emang cuma satu. Yang satunya tuh oke, dia cuma ngajak temennya doang. oke, Tapi aku tuh triknya, kalau dia mau bawa berapapun orangnya, aku tuh semprot gitu. oke. Will misalnya dia bawa dua orang kan, tapi yang Hmm, beli cuma satu. Yang satunya aku pasti bakal semprot juga, walaupun dia bilang aku nggak mau beli kak gitu. oke. Akhirnya yaudah yang satunya beli nih yang vanilla. Hmm, Tiba-tiba berapa menitnya datang lagi, yang satunya ini nanya, kak tadi aroma apa yang disemprotin di sini ya gitu. teknik ya, Terus teknik. oh iya itu vanilla juga kayak temennya, oh iya aku mau juga kak gitu. Dan itu sering Berhasil. terjadi gitu. Jadi kayak unik aja sih gitu. Udah di-expect tuh bakal pasti datang lagi nih. Sengaja tuh emang kakak sengaja tuh semprotin atau emang emang dari dulu emang kakak kayak begitu tuh? Sebenarnya emang sengaja sih itu trik juga gitu. Karena Ah, kan aroma itu kan sebenarnya menyebar tuh nunggu berapa menit ya, baru hmm, aromanya tuh keluar. oke. Mungkin pada saat itu dia nggak mau beli karena dia masih ngerasa kurang cocok sama aromanya. Tapi pas dia pulang, mungkin dia ngerasa kayak, oh kayaknya enak nih aromanya, makanya dia balik Hmm, lagi gitu. dengar guys, itu salah satu trik yang bisa kita manfaatkan tuh. Boleh tahu nggak nih kak? Masalahnya tuh aku juga punya temen nih jualan parfum. Nah, gimana cara kakak tuh nunjukin kalau parfum kakak tuh lebih unggul daripada yang lain? Karena kan banyak tuh anak-anak sekarang tuh mikirin ide bisnis, tapi template tuh. Mulai dari jaket, hoodie, baju, dan segala macam. Ada juga salah satunya parfum. Nah, gimana tuh kakak handle uh, caranya parfum aku tuh lebih menarik, lebih cocok buat kalian semua, terus kayak bikin tingkat yang pengunjung kakak tuh nggak turun. Gimana tuh? Oke, jadi kadang sebelum aku jualin ke customer, aku jelasin dulu kelebihan dari Mekar Parfum itu apa sih. Oke. Jadi kelebihannya, yang pertama nggak panas di kulit, Hmm? yang kedua nggak kuning di baju kalau pakai Oke. baju putih, Cakep tuh. yang ketiga tahan selama 12 jam karena dia extrait de parfum. Hmm, X-ray. Ada yang buat malam juga kan? Ada. Oke, jangan lupa. Oke beli. Ah, boleh nggak sih Kak? Kasih saran-saran buat kita semua nih, buat anak-anak yang baru terjun nih. Kayak kalian kalau bisa jangan ini bla bla bla. Apalagi buat yang baru magang nih mau terjun, boleh nggak kasih sarannya? Terus kayak apa nih yang harus kita hindarin dari pertama kali buat bisnis? Oke, buat kalian yang baru ngerunning, Hmm? kalian tuh harus konsisten. Jangan kayak misal hari ini nggak ada yang beli, kalian langsung kayak nyerah gitu aja. Karena menurut aku konsisten itu juga penting gitu. Karena ya emang nggak selamanya itu berhasil. Tapi kalau Oke. kalian konsisten, itu pasti bisa sih guys gitu. Terus kalau kalian yang kayak belum ngerunningin bisnis tapi kalian mau buat berbisnis, yang kayak tadi aku bilang, kalian harus berani memulai dan jangan pikirin apa kata orang dan jangan malu gitu buat memulai gitu guys. Kakak pernah ini nggak kayak sedih gara-gara nggak ada yang laku nih, nggak pernah ada yang beli gara-gara baru pertama kali jualan masih day one nih, terus nggak ada yang beli sama sekali pernah nggak? Kak?
Sejujurnya aku nggak pernah kayak kayak Hmm. sedih gitu, tapi aku justru mikirin strategi ke depannya. Kayak misalnya, oh oh promo 30% nggak cukup nih, ya udah buy one get one. Misal Hmm. kayak contoh Valentine, diambil di Oke. hari-hari tertentu Valentine. Guys, ada buy one get one nih. Terus, nah kebanyakan kalau buy one get one, orang kan pada kayak tertarik ya. Iya, apalagi yang Jadi, gratis pasti ya tertarik. buy one get one itu salah satu strategi aku juga. Strateginya kakak yang mikirin sendiri nih. Cara buat kedepannya kayak besok ini apa, besok lagi ini apa, itu kakak sendiri. Iya, aku Nah, sendiri sih kayak idenya dari mana tuh? Apakah berdasarkan jam terbang pengalaman atau emang dari eh, dari referensi-referensi orang lain? Sebenarnya karena emang ngelihat orang tua juga sih gitu. Karena Hmm. kan di TikTok, di IG juga kadang ada promo-promo tertentu juga. Nah, kadang dari situ aku juga bisa ngelihat gitu. Oh, oke guys. Jadi jangan lupa ya, didengerin tuh apa kata kakaknya. Buat kalian nih yang mau bikin bisnis, paling penting jangan gengsi. Karena dalam dunia bisnis itu kalian harus ada yang namanya promosi. Jadi apalagi buat kalian yang bikin bisnis sendiri tuh kayak kakaknya, terus kalian masih gengsi kalian setinggi langit tuh, itu kalian gak bakal bikin maju tuh. Karena kan pasti kalian harus cari cara buat attract people, gimana people tuh kayak, wah ini ternyata barangnya bagus juga, apalagi promosinya ganteng banget nih, caranya mulus banget, bisa bikin orang-orang tertarik. Kayak contohnya kayak kakak tadi tuh, orang nggak beli bisa jadi beli sama kakaknya. Emang anak bisnis ya. Jadi kayaknya emang sepertinya udah jam mau buka puasa. Udah kayaknya nih, udah kelamaan nih. Sampai, aduh, udah lapar. Udah mau buka puasa. Jadi, buat kalian semua yang nonton nih, apalagi yang mau bikin bisnis, jangan lupa nih, ingat kata-kata kakaknya buat kalian yang mau bikin bisnis baru. Dan juga, jangan malu nih buat kalian untuk promo-promo ke kita, karena bakal kita bantuin kok, nggak bakal kita, ih, bisnisnya masih kecil, nggak bakal kayaknya nggak bakal bikin benefit deh. Jangan malu. Kita bakal nolong kalian, terus kayak makin banyak nih kalian kayak, Kak, boleh tolong share gak? Itu berarti memperluas jaringan kalian juga nih. Jadi makin banyak yang tahu nih brand kalian. Dan juga makin banyak tahu nih, oh aku mau beli ini, si ini jualan. Jadi kalian bakal memperluas orang-orang yang bakal beli barang kalian. Oke, Oke. sebelum closing Oh, aku ada ada apa nih? bawa produknya. Ini Oh, untuk host ya, host yang paling ganteng ya. makasih banget. Lihat, ada Iya, packagingnya. kebetulan itu skandal yang sweet, yang Hmm, sweet. yes, baca. Smell your day with Mekar Parfum. Ya. Gila, packagingnya mahal ya, Bun. Tapi harganya praktis. Bisa dilihat, berapa nih? Wah, masih baru nih. Coba ya. Ya, semprot aja. Hmm, enak nih. Wanginya sweet banget nih. Cocok sama aku. Enak, guys. Ini buat kalian yang suka banget sweet-sweet. Tapi ini kayaknya lebih malam hari ya. Kayak enak Kayaknya banget di malam hari. iya sih, bisa sih. Buat kalian nih jangan lupa ya dibeli ya barang kakaknya nih. Usaha perintis. Gila. Ya, betul Oke, banget. makasih loh kakak narasumber ya. Makasih ya udah diundang. Makasih juga buat ada luangan waktunya. Apalagi sharing-sharing buat anak kita-kita nih yang masih magang di dalam dunia bisnis. Makasih banget udah mau hadir. Terus share-share pengalaman dan tips-tipsnya ya. Ya. Oke, sekian batas sesi kali ini. Dan jangan lupa nih guys, sekali lagi. Jangan lupa untuk follow media dan sosmed dari Batas. Biar kalian gak ketinggalan-ketinggalan berita menarik dari Batas ini. Terima kasih yang udah menonton Batas kali ini. Bye-bye. See you untuk besok. Bye.